Hari ini kita belajar fisika dengan Ibu kan? Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa ya, semangat untuk hari ini ya. Memang kalau seperti itu coba. Jadi karena semangat, Ibu rasa di rumah kalian buka nggak buku fisika sebelum dimasukkan rosternya dalam tas? Ya, kalau buka dibahas kan seperti pelajaran yang sudah kita pelajari pertemuan lalu. Ya, kita masih hari ini pun masih berbicara tentang pemanasan global. Cuman dia sub materinya kita tambah, ya kan? Cuman sebelum sampai ke kita belajar hari ini, Ibu ingin supaya lebih semangat lagi, Ibu kasih dulu yel-yel ke kalian, ya kan? Yel ini nanti kalau sudah kita mulai, jadi Ibu harap yang tadi di les pertama atau capek atau kayak mana, udah nggak kayak gitu lagi suasananya kan? Ya, Bu. Salah ya? Kalau begitu bolehlah berdirilah semua, silakan. Ayo, jadi ikuti lagunya sama ikuti juga oleh gerakannya, ya, biar lebih semangat. Oke, ini boleh ya. Tangan ke atas, mengapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, bintang berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah. Ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Gabung menjadi dua. Dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Gabung menjadi empat. Hubungan kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Gabung menjadi enam. Hubungan menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Gabung menjadi delapan. Hubungan telinga pincing. Lima jari kanan, lima jari kiri. Gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, kalau gitu silakan duduk semuanya ya. Lebih semangat, ya kan? Sesuai dengan lagunya. Untuk pembelajaran hari ini, untuk mendapat berkahnya, kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas nak pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, aku absen dulu ya. Askia Khairani. Oke. Ainun Mardia. Aisyah Rasid. Almira Nabila. Almira Syara. Alia Nazla. Ananda Rupiah. Anissa Rahma. Akila Rania. Antalia Rafa. Sakit dia ya. Jangan sehat ya man. Elda Cantika. Fadila Wahyuni. Ania Zahra. Hadir Bu. Putri Nabila. Ica Amraini. Jogina
ya? Iya, izin. Eza Mufidah, Khairul Nisa Nasution, Lutfia Zahra, Mahrani Sinta, Mustika Handayani, Nabila Zahra, Nasawa, Nazwa Aurelia, Nia Ramadhani, Reto, Saktia, Salwa Jauza, Siva, Adria, Reski Elian. Oke, jumlahnya semua berapa nak? 31, berarti 2 tidak hadir, berarti kita di sini ada 29. Semoga yang sakit itu cepat sembuh, ya kan? Yang izin cepat urusannya selesai, ya. Oke, kalau begitu nak, untuk hari ini kan ibu bilang tadi pembahasan kita masih seputar tentang pemanasan global. Hanya saja kita coba lebih dalam dulu mengkaji tentang pemanasan global ini. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang apa saja penyebab atau aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global kan? Coba, masih ada di antara kalian yang bisa untuk menjelaskan apa saja penyebab pemanasan global itu? Alhania, coba apa ada dari? Yang pertama gara-gara penebangan hutan, Bu. Iya, betul. Penebangan Hutan. Lalu coba si Nesawang, apa Nesawang? Pembakaran hutan, Bu. Iya, pembakaran hutan, penebangan hutan, itu juga menyebabkan pemanasan global kan? Oke, lagi coba si Lutfia, apalagi Lutfia kira-kira? Efek rumah kaca. Iya, adanya efek rumah kaca. Itu juga membuat adanya pemanasan global kan? Artinya sudah paham ya kalian kemarin pelajaran yang pertemuan lalu itu? Iya, karena sudah paham maka hari ini kita tambah lagi materinya. Itu sudah kita tahu penyebabnya. Coba ada nggak solusinya yang bisa kita tahu kan untuk mencegah pemanasan global itu? Cuman sebelum itu, ibu ingin tampilkan kalian video. Video ini berisi tentang kondisi yang menyebabkan adanya pemanasan global. Supaya lebih tahu bahwasanya pemanasan global itu nah kayak virusnya itu. Kalau dibiarkan makin parah, ya kan? Gak bisa didiamkan. Bumi itu tempat kita tinggal atau bukan? Iya, cuman bumi tempat kita tinggal kan? Artinya kalau bumi pemanasan atau suhunya tinggi, kita nanti akan ada akibatnya atau tidak? Iya, makanya supaya lebih aware atau lebih hati-hati kalian dalam pemanasan global ini, ibu ingin tunjukkan apa saja kira-kira yang menunjukkan kondisinya itu. Ya, coba kalian simak dulu videonya. Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal kini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Yang mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakang. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang. Pertanyaan, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentikan. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus menghuni langit bumi dan buat semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak membuat 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi dan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata di musim ini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah kan? Yang menimbulkan banyak yang bersepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah
ngurangin emisi gas rumah kaca dunia. Makanya 197 negara di dunia juga bersepakat dalam 10 tahun ke depan setidaknya kita udah harus ngurangi emisi gas rumah kaca sebelumnya buat menjaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena walaupun semua manusia saat ini berhenti ngasih karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap panas. Dan apalagi kalau kita nggak apa-apain, bisa aja ada kemungkinan jauh lebih parah. Kelihatannya, gue diajakin tapi nyatanya, kenaikan suhu ini sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya menyebar kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan ngakhiri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan jadi makin berkacau. Dan bahkan pemanasan global ini sempat ikut menyebabkan banyak kematian hewan sembarangan. Menurut para saintis, bumi emang gak langsung berakhir ini semua. Kemungkinan semua bencananya jadi lagi terus gimana dengan kita? Bagian sekitar aja masih banyak orang di bawah ini kondisi bumi sekarang yang main abang pohon dan batang lahan di sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta 2050 kalau muka air laut terus tambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya Indonesia juga punya komitmen buat kurangin emisi gas rumah kaca di udara. Kalau bikin kebijakan kayak mudah pemberian izin penggunaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, meningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan rehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir gak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlahan usaha dan kerjasama buat mengurangi emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua harus menjaga dan merawat keamanan ini biar dunia kita tetap terjaga. Dan seperti biasa, coba. Oke, itulah dia videonya yang menunjukkan tentang kondisi. Oh, ini ada seperti sampaian dari generasi muda atau anak-anak. Coba dilihat lagi. Come to us young people for hope. How dare you? Isi hatinya ya. Filled with my dreams, my childhood, with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Terima kasih sudah nonton kami. Tunjukkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih and stay curious. Ya, itulah dia ya. Tadi berarti videonya di akhir ditutup dengan isi hati generasi muda. Kayak kalian ini generasi muda atau enggak? Generasi muda. Ya kan? Karena kalian usianya masih berapa kira-kira rata-rata di sini? 16 ya. 15 ya. Ya kan? Artinya masih panjang lagi perjalanan ke depan kan? Jadi kalau sudah tahun ini kita mengalami pemanasan global, bagaimana nanti kita bayangkan 20 tahun ke depan? Ya kan? Maka dari sekarang itu harusnya kita sudah mulailah melakukan pola hidup sehat untuk mengurangi adanya pemanasan global. Penyebabnya tadi hutan yang ditebang secara ilegal, ya kan? Tidak dia dipilih-pilih, harusnya dipilih, ya kan? Atau mungkin kebakaran, dibakar hutannya karena untuk ditempati lahannya. Itu salah kan? Karena kebakaran itu akan menyebabkan adanya apa nanti? Asap. Asap itulah yang menyebabkan suhu semakin meningkat. Ya, kalau suhu meningkat, kutub es yang tadi ditutup itu
akan bagaimana? Cair. Jadi bisa jadi kalau seperti itu masih kita pola hidupnya tidak menutup kemungkinan akanlah terjadi tenggelamlah ini, ya kan? Makanya bilang, jadi untuk hari ini kita kaitkan dulu yang sudah kita tahu tadi tentang penyebab dan bagaimana bayangan kondisi pemanasan global itu dengan materi yang mau kita pelajari di hari ini. Ya, kita coba dulu cari kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak kalian sebagai pelajar, ya kan? Ada, bisa, ya. Jadi tujuan untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian dapat mencapai dua hal ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global. Tadi udah disinggung tadi di awal memang kan. Nah, rata-rata sudah mulai, cuman nanti dicoba lagi ditelusuri kira-kira apa lagi. Karena akan banyak nanti kita jumpai gitu. Ya kan? Oke, nanti kita analisis itu. Lalu yang nomor dua adalah peserta didik mampu mendesain ide atau gagasan mengenai solusi mengatasi pemanasan global. Jadi nanti di pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu singgung ini sedikit kan tentang ide gagasan ini kan. Sudah Ibu singgung dia tentang pembuatan poster, udah kan? Iya, artinya di dalam poster itu coba kalian tuangkan dulu apa ide yang bisa kalian buat atau gagasan yang kalian tahu untuk mengatasi pemanasan global. Kalian jelaskan boleh poster itu ya. Mau poster dia atau mau infografis juga boleh. Beda poster, kalau poster dia ajakan, ya kan? Kalau infografis dia ada mungkin nanti sebagian dari kelompok kalian karena minggu lebih kuliah di infografisnya dibuat itu kayak duluan kalian buat ada dampaknya dulu, ya, begitu ya. Lalu apa penyebabnya, lalu ke terakhir ada solusinya atau gimana cara mengatasinya, gitu kan? Nah, kalau seperti itu disebutlah dia sebagai infografis. Iya, nanti ya kita bentuk lagi kelompoknya ya. Oke, sekarang coba kita lihat depan lagi. Ini sudah kurang ini. Gambar dari beberapa hal yang menunjukkan kondisi pemanasan global itu. Coba kamu lihat nak, yang itu kira-kira apa itu? Macet, ya. Macet dia, jadi apa yang dihasilkan dari macet itu? Gas apa rupanya itu? Iya, karbon dioksida, ya kan? Karbon dioksida itu suhunya panas, maka nanti jadilah pemanasan. Lalu di sampingnya apa lagi itu? Pembakaran hutan yang menghasilkan asap. Lalu lagi di sampingnya ini apa? Iya, kutub es mencair, ya kan? Nah, jadi air kutub es itu gawat nanti kita nggak bisa tenggelam. Oke, lanjut itu apa? Industri yang tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, jadilah dia seperti itu. Jadi banyak ini penyumbang terjadinya pemanasan global, salah satunya limbah industri. Karena sekarang kan banyak industri kan. Nah, itu PR kalian sebagai generasi muda. Kalau nanti sudah kerja, ya kan, kalian kerja di industri atau pabrik, kira-kira coba kasih ide kemana dibuat limbah-limbah itu supaya tempatnya jangan dibuang sembarangan, ya. Ya, Bu. Oke, lanjut, ini apa? Apa itu? Ini lebat, ini tidak, berarti terjadi apa? Penebangan hutan. Ah, ginilah dihitung. Jadi pohon-pohon harusnya itu menghasilkan apa? Gas apa yang dihasilkan pohon? Oksigen. Oksigen dibutuhkan manusia tidak? Nah, makanya kalau kita tebang pohon, nanti oksigennya akan berkurang. Itulah nanti yang berbahaya. Padahal kita bernafas dengan oksigen. Oke, itu ya. Di apa itu ya nak ya? Di resapi ilmu yang seperti ituan ya. Oke, inilah dia. Tadi disebutkan kawannya si Lutfia karena tadi ada efek rumah kaca.
Nanti ibu buat akan kalian kelompok, coba kalian jelaskan dengan detail bagaimana dimaksud dengan efek rumah kaca itu. Ya kan, kalian tuangkan dalam ide, poster atau infografis ya. Oke, lalu ini selain efek rumah kaca, ada lagi disebut apa itu? Gas rumah kaca. Ini gasnya. Ada ini karbon dioksida. Ada lagi metana. Ada lagi apa? Nitroksida, CFC, fluorokarbon. Ya kan? Itu juga penghasil banyak pemanasan global itu terjadi. Lalu itu penyebabnya tadi sudah tahu, kondisinya juga apa yang disebabkan juga sudah tahu. Sekarang penanggulangannya ini sudah dibicarakan secara internasional. Karena ini masalah internasional ini kan, bukan masalah di Indonesia aja ini karena iya, jadi sudah dibicarakan secara internasional. Ini beberapa upaya yang bisa dilakukan dan ini harusnya kita terapkan. Selain katanya hemat listrik, penghijauan lingkungan, apalagi pembatasan emisi karbon dioksida, apalagi coba yang bisa kalian tuangkan dalam ide poster ataupun infografis yang kalian buat nanti, kalian buat lagi di situ. Ya, tentang solusi pemanasan global. Coba lagi ini perhatikan depan. Ini ada mind mapping dibuat. Apa arti mind mapping? Mind, apa arti mind? Pikiran, betul. Mapping, apa mapping? Pemetaan. Jadi kalau kita buat mind mappingnya nak tentang solusi pemanasan global ini, kamu lihat ini ada gambar-gambar, ini akan saling terkait untuk mengatasi solusi pemanasan global. Ini buat ada hal-hal kecil, misalkan pertama dengan penghematan alat listrik rumah tangga. Ya kan? Kalau televisi kalau nggak ditonton boleh nggak kita nyalakan? Perlu ya, karena itu akan boros. Bahkan juga adanya nanti pemanasan global dari energi yang terbuang sia-sia. Gitu kan? Oke, lanjut lagi. Apalagi ini yang sederhana lainnya. Kalau dekatnya rumahnya, ya, tak bisa ya jalan kaki di situ. Perlu nggak kira-kira naik kereta atau naik mobil kemari ke sekolah? Nggak usah, karena akan membuang apa nanti? Gas apa? Iya, polusi karbon dioksida. Itu banyak diperoleh dari gas yang dikeluarkan dari kendaraan, ya, ke alat transportasi. Ini dia. Ada lagi ini penyumbang apa ini? Apa ini kira-kira yang Pak Glenn? Sapi itu kira-kira gas apa yang dikeluarkannya? Metana, betul. Sapi itu paling banyak, salah satu hewan yang paling banyak menyumbang gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya kan? Karena dia kan memah biak kan. Jadi kalau dia kenyang, keluarlah itu gas metana itu ya. Nah, jadi kalau bisa, mungkin kita tidak bisa berhenti makan daging ya kan, cuma dikurangi ya. Ya. Oke, itu kira-kira itu main map yang bisa ibu buat. Kamu lihat sudah paham di situ nak? Bisa dipahami itu? Oke, kalau bisa sekarang ibu akan tanya ke kalian ya, kira-kira coba kalian sebutkan, boleh tunjuk tangan ya. Apa kira-kira ide atau solusi yang bisa untuk mengatasi pemanasan global? Boleh tunjuk tangan kira-kira. Yuk. Siapa kira-kira? Boleh terserah yang tahu apa kira-kira yang sudah poster atau infografis yang kalian buat, apa kira-kira idenya untuk mengatasi pemanasan global itu? Tunjuk tangan boleh nak? Siapa saja boleh. Oke, boleh. Mustika boleh apa? Reboisasi. Iya, reboisasi dengan penanaman kembali pohon, ya kan? Ada lagi kira-kira yang bisa kasih ide? Oke, orang bisa. 3R. Iya, 3R. Apa itu nak 3R? Reduce, reuse, iya, recycle. Apa reduce itu?
Iya, mengurangi pemanfaatan energi yang tidak dibutuhkan. Kayak tadi ibu bilang kalau nggak perlunya kita menonton nggak usah dinyalakan TV-nya kan? Iya. Lagi kata Farisa apa lagi tadi? Reuse. Apa reuse tadi? Menggunakan kembali. Ah, contohnya gimana menggunakan kembali? Kayak oh iya betul, ya kan? Jangan langsung dibuang kan? Oke. Terakhir apa? Apa itu recycle? Didaur ulang fungsinya. Ya. Misalkan kayak kalah plastik, bisa nggak kita olah jadi tas? Bisa. Itulah nak, yang 3 itu bagus sekali deh. Ya. Jadi pokoknya ide-ide yang kalian tahu itu kalian tuangkan dulu nanti di poster yang udah ibu bagi kelompoknya kemarin kan? Nah sekarang boleh Lana bentuklah kelompok sesuai dengan pembentukan kelompok yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Karena itu kebentukan kelompoknya sudah heterogen ya. Silakan yang bentuk. Ada berapa kelompok kita kemarin? Ada 5. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ya ayo boleh. Yang kemarin boleh dibentuk. Yang ketik dan yang rapi ayo. Ya nanti ulangi lagi tentang poster. Ayo boleh. Boleh. Bagaimana kemarin 4 atau 6 meja boleh digabungkan? Posisi duduknya boleh melingkar ya. Ayo bentuk kelompok ya. Sudah? Ini tadi dengan meja Oke, sekarang ya. Duduk sesuai dengan kelompok ya. Cari ya biar kita tolong. Dia Nabil. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah tahu posisi duduknya, duduk di bangkunya ya. Bentuknya melingkar, boleh. Belum ke 1, udah oke? Boleh Lana keluarkan poster kalian yang kalian buat itu. Coba itu dituangkan lagi idenya kira-kira apa yang ditambah. Kelompok 1 boleh ambil. Kelompok 2 ambil juga apa kira-kira posternya boleh dikeluarkan bahannya boleh. Sekarang dilanjutkan kembali ya. Kelompok 3 juga boleh. Ya boleh juga. Lagi sama ini punya gambar ya. Ibu. Ya, silakan lanjut. Han. Mana yang HP dia kemarin Han? Han. Mana? Iya, dibincang-bincangkan soalnya ya. Nah, silakan dilakukan lah proyeknya ya. Apa yang kurang, apa yang ditambah, di poster tadi itu digambar silakan. Ini tadi
Boleh dikerjakan nak? Digunting lah apa yang perlu digunting, ditempel ya kan sambil ibu pantau nanti itu ya. Silakanlah, ayo digambar, keluarkanlah pokoknya idenya terkait tentang bagaimana mengatasi pemanasan global itu ya. Boleh. Sambil dikerjakan ya, sambil coba ibu ingin juga menilai ini masing-masing pemahaman awalnya di kelompok ya. Apakah paham atau tidak? Ibu ingin ini di awal ini ya, nanti lagi ada evaluasi, tapi ini di awal dulu kira-kira. Tahu nggak kalian kalau ibu kasih ini kuis? Ibu kasih kuisnya, yang tahu kelompoknya tunjuk tangan ya. Bisa ya? Oke, coba untuk yang pertama ini masih di awal, nanti di akhir juga masih ada. Coba. Ini Pak. Oke ya. Bukan saya ya. Oke, yang tahu boleh ya dijawab nanti bentar. Ya, mulai. Oke, siapa kira-kira yang tahu ini tunjuk tangan silakan. Mana Pak? Boleh agak maju sedikit boleh? Pemanasan global terjadi akibat A, B, C atau D? Apa ya kelompok 2 apa? A. Betul atau tidak? Oke, tunggu ganti dulu ya. Kayaknya ada ini. Ya. Apa dia jawaban ya? A. Oke, betul ya. Boleh kasih aplaus kelompok 2. Lanjut pertanyaan kedua. Coba lihat lagi. Apa yang mengatakan menjawabkan? Oke, kelompok 2 lagi apa? B. D. Oke, betul lagi. Boleh kasih aplaus ya. Ketiga, coba. Ini masih pemahaman awal nih. Coba. Oke, kelompok 3 lagi. B. B. Iya, betul ya kan. Oke. Kelompok lain, ayo kalau sudah tahu, ayo. Pak. Untuk mengurangi pemanasan global, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada Pak? Boleh apa? Apa? Betul. Iya Bu. Kesempatan terakhir ya, oke boleh satu lagi. Salah satu sumber energi terbarukan orang jadi gas rumah kaca adalah apa? Oke, apa? C. Apa namanya? Semua pada tahu ini ya? Iya, karena ini berkaitan dengan pembahasan kita di bab 6 tentang energi kan? Iya betul, bolehlah kasih aplausnya ya. Oke. Kalau sudah tahu pemahaman awal, ibu rasa untuk ide gagasan poster bisa lanjut lagi. Silakan boleh. Boleh, ayo.
di warna ya. Kira-kira kendalanya ya. Ini boleh juga keaktifannya ya. Diwarnai ya kalau sudah ya. Ya, ini sampai mana ini? Oke ya. Tapi itu kasih buat ya. Nanti dari salah satu. Iya. Ya. Oke, ini yang buat ya. Reminder. Mio gitu banget sih. Yang mana mau bilang? Iya, iya, dibaliknya. Iya, kenapa? Iya. Oke, silakan ya. Ini ya. Sampai mana ini? Ini tinggal sedikit lagi berarti ya. Yang kalau seperti ini, seperti ya. Kalau poster hanya seperti kayak istilahnya tadi. Ya hanya itu, terus dia kayak kampanye gitu, itu ajakan poster. Kalau ini adalah indografis. Sudah ada di sini apanya? Faktor, penyebab, sama solusi. Oke kan? Kembalilah apa lagi yang kurang ya. Ibu kasih waktunya ya supaya dia selesai tepat waktu ya. Ibu kasih waktu sekitar, karena ibu lihat tadi tinggal sedikit-sedikit lagi nih ibu lihat kan? Nah, ibu kasih waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan difikskanlah selesai karena nanti akan dikumpul. Iya, diwarnai betul supaya lebih menarik kan, namanya poster kan. Itu dalam 15 menit harusnya udah siap ya. Itu kalau itu tadi siapa namanya? Yudina harusnya kelompok 1 ya kan?
Oke lah, apa lah ya. Ya mungkin nanti di pertemuan berikutnya berarti ngejar materi lagi kan? Iya Bu. Ya. Masih apa di kelompok 3 dia ya? Boleh kita dikerjakan. Bu, Ya, dosen Bu. ya, Dosen itu Bu. ada nggak? Kalau ada kelompok yang udah siap, boleh lah kan dikumpul. Tapi kalau belum, lanjutkan lagi, ya. Oke. Ada? Oke. Kalau begitu, yang lainnya nggak apa-apa, lanjutkan, ya kan? Iya. Oke. Oke. Ini ya. Oh. Sini ya. Oke, dikumpul dulu. Silahkan di situ coba dipaham-pahami dulu ya. Yang lainnya nggak apa-apa, lanjutkan lagi nak. Posternya selesaikan supaya hasilnya bagus ya. Ya. Awas jatuh ya. Next dia. Lagi belum. Kaca mereka. Ya, boleh kalau alatnya tidak ada, boleh saling pinjam, namanya kolaborasi ya. Boleh nak? Ada yang warna biru. Silakan. Tim semua di kelompok itu harus aktif ya.
itu diwarnai, oh itu tentang pencairan ya kan, pencairan kutub ya. Iya, bagus sekali ya. Oke. 10 menit lagi, ya kan? Yuk. Boleh maskernya diwarnai, kalau apa udah aman ya yang ini ya. Oke, sama-sama kita tutup ya. Niat nggak itu? Enggak. Mana lah warna? Kamu mah Gak apa-apa, semuanya aktif ya kan, supaya selesai cepat. Ya, dalam waktu sepuluh lagi. Ya. Jadi berarti yang sudah dijaga itu materinya dipahami ya. Bukan bebas. Oke, kalau begitu bolehlah sudah pas waktunya, ya kan? Posternya atau infografisnya yang besar itu di kertas HP itu boleh kumpul. Ayo. Ya, dipilih siapa kira-kira yang untuk mempresentasikan ke depan. Ya, dipilih ya. Ayo nak, di kelompok 3 ini 3 kelompok lagi yang belum tadi, coba bawa ke depan itu kertas manilanya. Jadi lihat hasilnya yang kalian buat secara berkelompok. Boleh, ayo, boleh. Iya, kelompok Gatria, boleh bawa kemari. Udah siap ya kan? Di situ ya kan? Oke, bawa kemari. Oke, boleh. Oke. Iya ya. Satu lagi, ayo boleh kumpul juga itu nak. Kakak boleh?
Iya, nggak apa-apa. Boleh bawa kemari juga. Karena tadi dilihat udah ditarik. Oke. Iya. Awal kali yang pertama kali. Kelompok 1 ini hasilnya ya. Oke. Tengok kematian nanti di situ. Jangan pause kan. Kelompok 3 gambarnya jelas ya. Bukan banyaknya isi pemanasan global. Ya, ini tadi yang full ya. Oke, kalau begitu setelah ibu nilai ya, ini hasil dari kerja kelompok kalian yang kita mulai sudah di pertemuan yang lalu kan? Nah, hari inilah selesainya ya. Jadi setelah ibu nilai, ibu pilihlah 2 kelompok di antara kalian yang akan mempresentasikan kira-kira apa yang sudah kalian buat dari hasil karya terkait ide untuk mengatasi pemanasan global. Jadi ini ibu perhatikan, ada yang dia bentuknya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Jadi ibu pilih perwakilan satu-satu ya. Satu yang 2 dimensi, satu lagi yang 3 dimensi. Jadi yang ibu pilih sebagai presentasi ke depan, bolehlah untuk kelompoknya siapa ini yang anggotanya? Sabtia, Hania, siapa lagi? Nasawa, si Almira dan si Naswa. Oke, siapa? Ya, boleh Lana. Ke depan lah boleh. Kelompok berapa kalian? 1 ya, boleh Lana, boleh. Presentasikan ini ke depan, silakan. Di mana isi dari folder yang sudah kalian buat, silakan. Ya, dibantu saja supaya bagus ya. Baru kalian jelaskan. Ini ada ini ibu rasa ini apa ini? Ibu nakal ya. Ini penting. Jelaskan ya. Kelompok yang tidak menjelaskan tetap harus aktif ya. Ya. Boleh nanti menanggapi atau kasih masukan atau saran silakan bebas ya. Banyak kita berdiskusi belajar ya. Oke. Oke, sudah siap? Oke. Nampak? Perhatikan seluruhnya. Coba perhatiannya ke depan. Karena kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang sudah mereka buat. Silakan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembicarakan kota kedua. Perkenalkan, saya Daza Aurelia sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Hania Azhar Segar sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Saktia Rizky sebagai pembicara 4. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami tuangkan melalui karya infografis yang bertemakan tentang pemanasan global. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasi kami. Pemanasan global merupakan salah satu aspek dari perubahan iklim. Ini mengacu pada kenaikan suhu planet dalam jangka panjang. Artinya, kemungkinan suhunya akan menaik terus dan untuk pemulihannya perlu waktu yang cukup lama. Selanjutnya, faktor-faktor pemanasan global. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan, maka itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan menaik ke atmosfer dan menyebabkan suhu menaik. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca dan kebakaran hutan sebenarnya saling berkaitan karena karbon dioksida yang dihasilkan kebakaran hutan itu bisa menyebabkan panas matahari yang masuk ke bumi jadi terperangkap di atmosfer. Nah, selanjutnya ada polusi udara. Polusi udara itu kenapa dia bisa termasuk faktor-faktor pemanasan global adalah karena polutan-polutan yang dihasilkan akan menumpuk di atmosfer sehingga menyebabkan suhu yang menaik dan panas bumi akan terperangkap seperti halnya selimut. Nah, yang selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri ini bisa berupa gas, benda cair, dan benda padat. Yang gas bisa membuat pencemaran pada udara sehingga tidak aman untuk dihirup. Selanjutnya ada yang berbentuk padat, bisa membuat pencemaran pada tanah yang membuat tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian ataupun peternakan. Yang selanjutnya limbah industri yang berbentuk cair bisa mencemari sumber air seperti danau, sungai, dan laut. Nah, ini bisa berdampak pada krisis air bersih. Krisis air bersih artinya kita kekurangan air bersih dan banyak air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, air yang tidak layak untuk dikonsumsi ini artinya air yang tercemar. Ini bisa membuat pemanasan global karena pada saat proses evaporasi, air-air ini akan menguap ke atmosfer dengan membawa limbah-limbah yang ada di air tersebut. Selanjutnya ada sisa makanan. Mungkin kedengarannya sepele, tapi sisa makanan bisa menghasilkan gas metana, di mana gas metana itu 25 kali lebih cepat membuat bumi kita panas dibandingkan gas karbon dioksida. Adapun dampak ataupun efek yang terjadi ketika pemanasan global ialah yang pertama, naiknya suhu di bumi. Suhu di bumi itu terasa lebih panas. Lalu terjadilah kekeringan. Kekeringan itu bisa saja di bidang pertanian, dia itu membuat gagal panen. Sehingga mungkin saja bahan pokok makanan itu tidak terbutuhin dan masyarakat menjadi kelaparan. Lalu untuk di laut, ketika terjadi pemanasan global, maka karbon dioksida di laut itu secara berlebihan sehingga air laut itu menjadi asam dan makhluk hidup yang ada di laut itu tidak bisa bertahan hidup. Ketika juga terjadi pemanasan global di daerah darat, makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan itu tidak dapat bertahan hidup sehingga dapat menimbulkan hilangnya spesies. Lalu juga bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya bisa menimbulkan yang namanya penyakit, begitu. Sehingga bisa saja menjadi dia bisa saja seperti kematian massal gitu. Karena bisa kekeringan, lalu air juga tidak ada ketika pemanasan global. Mungkin itu saja untuk efek dan dampak rumah kaca. Nah, ada pun solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari pemanasan global, yaitu pertama, melakukan reboisasi, yaitu penghijauan kembali terhadap alam atau penanaman ulang pepohonan, dan biasanya dilakukan pada hutan yang sudah gundul. Yang kedua, melakukan penghematan air. Yang ketiga, menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi bahan sampah atau mengurangi pemakaian plastik. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali, seperti menggunakan kembali botol plastik untuk wadah pot bunga atau wadah-wadah lainnya. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang, seperti mendaur ulang bahan plastik sebagai bunga untuk hiasan di rumah atau miniatur-miniatur lainnya. Yang keempat, mengurangi kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara. Yang kelima, mengurangi pembangunan rumah kaca, sebab rumah kaca dapat menyebabkan radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi terhalang
untuk menghindari pemanasan global. Oke, ya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, itu presentasi kelompok 1. Ada nggak yang bertanya dari kelompok yang lain? Boleh, silakan. Ah, iya, sudah ada. Boleh silakan Dato kasih kesempatan pada kelompok 1, kelompok 2 dan silakan untuk bertanya. Ya, Lena. Saya Sriani dari kelompok 2. Pertanyaan saya, sebagai pelajar, hal kecil apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pemanasan global? Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Badria dari kelompok 1. Menurut kalian, apakah kondisi suhu bumi saat ini dapat dikembalikan ke suhu normal? Baiklah, terima kasih kepada teman yang sudah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, diskusikan sudah dapat? Ah, silakan coba jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari FGM. Adapun cara yang dapat kita lakukan sebagai remaja untuk menghindari pemanasan global, yaitu pertama, tidak membuang sampah sembarangan di area lingkungan rumah maupun area sekolah dan dimanapun kita berada. Yang kedua, menerapkan 3R seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi umum atau berjalan kaki ketika pergi ke sekolah. Apakah jawaban kami dapat diterima? Dapat diterima. Oke, ya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Badria. Yang pertanyaannya, apakah suhu bumi bisa dikembalikan seperti semula? Jawabannya bisa, tapi lama. Caranya itu kita bisa mengurangi misalnya sampah-sampah plastik, habis itu melakukan 3R, melakukan reboisasi biar gas CO2 itu berkurang. Habis itu reboisasi biar oksigennya bertambah, tapi itu bakal lama. Bisa tapi bakal lama. Tapi tidak mustahil akan bisa ya kan? Oke, bisa Badria? Apakah jawaban kami? Oke. Coba tanya, itu tadi pertanyaan. Ada nggak lagi bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada. Kalau tidak ada masukan atau kritik saran, coba tanya. Tidak ada. Karena kan semua kan punya karya kan? Gak apa-apa, tanya. Tak ada yang ingin masukan. Boleh. Apakah ada masukan atau kritikan dari teman-teman? Oke, boleh. Ini kelompok si ketiga, kelompoknya Sambal juga kan? Saya Salwa Jauza, izin memberi masukan. Iya, betul. Harusnya ada dibuat kondisi ekstrim dari pemanasan global itu. Soalnya karya kelompok kami juga ada kami buat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dia masukannya sangat bagus. Karena kan semua punya karya ini kan. Artinya pasti kita bandingkan karya kita dengan karya kawan kan. Iya, jadi masukannya sangat bagus sekali. Boleh gimana? Responnya dapat diterima atau bagaimana? Terima kasih atas masukannya. Jadi kedepannya kami akan perbaiki lagi. Boleh ya. Baiklah, kami akan akhiri presentasi hari ini. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kasih aplaus. Yang sangat bagus sebenarnya ya, sangat bagus. Ya, oke. Boleh kasih aplaus. Itu dia dari kelompok 1 yang dia hidrografis 2 dimensi. Boleh ini nak dilepas dulu apa Almira? Boleh? Oh iya. Ya kan? Karena ibu pilih lagi satu kelompok lagi untuk presentasi ya. Ada 2 kelompok tadi yang 3 dimensi. Ibu pilih yang presentasi yang pertama ngumpulan dulu ya kan? Kelompoknya orang si Mustika. Kelompoknya silakan maju nak ke depan. Boleh? Boleh majunya? Boleh maju? Karena ibu lihat ini bagus 3 dimensi dia. Silakan boleh.
Ya, boleh. Tempel, sebentar. Kita. Boleh. Sudah siap, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hairun Nisa sebagai moderator. Saya Aisyah Rashid Purwon sebagai pembicara 1. Saya Keisha Mufidah sebagai pembicara 2. Saya Lutfia Zahra sebagai pembicara 3. Saya Mustika Andayani sebagai pembicara 4. Di sini kami akan mempresentasikan poster 3D yang bertema global warming. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami akan Pemanasan global atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai global warming merupakan suatu bentuk perubahan iklim yang mengacu pada perubahan pola cuaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebenarnya global warming ini terjadi secara alamiah, tetapi sejak periode 1800-an aktivitas manusia merupakan faktor utama penyebab dari global warming. Dikarenakan adanya pembakaran bahan fosil seperti batu bara ataupun minyak bumi yang menghasilkan gas yang menyebabkan terperangkapnya panas matahari di bumi dan tidak dapat keluar dari atmosfer. Global warming juga merupakan suatu bentuk kerusakan ekosistem ataupun ketidakseimbangan ekosistem yang dimana global warming ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan maupun lautan di bumi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan faktor pemanasan global. Yang pertama, faktor pemanasan global dapat meningkatkan kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi ini terjadi karena peningkatan suhu atmosfer, laut, dan daratan. Yang kedua, penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar ini akan menyebabkan hutan berkurang sehingga karbon dioksida yang seharusnya diikat oleh tanaman di hutan terlepas ke udara sehingga membuat suhu di bumi menjadi lebih panas dari biasanya. Dan yang terakhir ada limbah industri. Limbah industri ini dapat menyebabkan asap yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil yang terlepas ke udara sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak dari pemanasan global. Apa sih dampak dari pemanasan global itu? Dampak dari pemanasan global yang pertama ialah krisis air. Krisis air disebabkan dari pemanasan global, di mana sumber air di dalam tanah akan menguap dan sumber air di dalam tanah juga akan tercemar. Kemudian yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan juga karena pemanasan global. Yang karena kenaikan suhu di permukaan bumi menyebabkan terjadinya kebakaran dan hutan menjadi gundul. Serta asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan akan mengganggu kesehatan. Yang ketiga, rusaknya terumbu karang. Globalisasi akan membuat suhu dan keasaman air laut. Hal ini juga akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan hilang bahkan rusak. Yang ketiga, kabut asap. Pemanasan global juga akan meningkatkan suhu yang akan membuat kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan menimbulkan kabut asap yang akan berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, kenaikan suhu yang terjadi karena pemanasan global akan membuat imun makhluk hidup menjadi lemah.
sehingga makhluk hidup akan mudah terserang oleh penyakit. Selanjutnya ada beberapa cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah reboisasi atau menanam pohon kembali. Dengan proses reboisasi, menanam pohon kembali dan membuka lahan hijau. Dengan hal tersebut, karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan dan dapat mencegah pemanasan global. Tidak hanya itu, dengan cara mengatasi pemanasan global tersebut, kita akan terhindar dari erosi. Erosi biasanya terjadi pada saat hujan turun, yang pada saat itu tanah tidak dapat menyerap air secara berlebihan sehingga tanah tersebut terjadinya erosi. Yang kedua itu adalah hemat air. Hemat air dan biasanya digunakan untuk menggunakan cadangan sebagai air tersebut agar tidak terjadinya kehabisan. Yang ketiga adalah mengurangi bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida yang akan mengakibatkan pemanasan global dan biasanya akan mengakibatkan seperti cuaca buruk, kekeringan, banjir, dan perubahan iklim yang akan mengakibatkan fatal terhadap makanan dan minuman. Yang keempat adalah mengurangi limbah atau sampah. Tumpukan sampah yang akan menumpuk pada permukaan bumi akan menghasilkan gas metana, di mana salah satu gas tersebut ada terkandung pada pemanasan global. Dan sampah juga termasuk yang akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Yang terakhir adalah menggunakan transportasi umum dapat menghindari udara kotor. Dengan transportasi tersebut kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Ada juga beberapa banyak mengatasi pemanasan global. Oke, saya lanjut. Sekian dari presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Iya, ada kan kelompok? Oke, ada ya. Silakan. Masih yang mana duluan, Berato? Ada. Saya pada dari kelompok ingin bertanya. Coba jelaskan kembali dampak efek rumah kaca. Oke, ya. Ini lagi yang mau bertanya. Iya. Kelompoknya Salwa, silakan. Saya Salwa Jauza dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi gas karbon? Ya. Oke, ada lagi nggak ada ya? Oke, silakan coba dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok aja. Boleh berbicara bersama. Efek rumah kaca itu merupakan peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh perubahan komposisi atmosfer, di mana dalam hal ini sinar matahari itu terperangkap di dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan keluar secara sempurna di atmosfer. Gitu ya. Oke, gimana? Pak Jelal? Bisa pahami? Terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan oleh kelompok Salwa. Ada juga beberapa cara kita untuk menghindari gas karbon. Salah satunya itu adalah mengurangi sampah atau limbah. Dengan adanya tumpukan sampah yang terdapat pada lingkungan kita yang akan menguap, itu akan menghasilkan gas karbon di mana hal ini akan dapat membuat lingkungan kita tercemar maupun terjadinya beberapa penyakit dalam kehidupan sehari-hari. Udah bisa ya dipahami ya? Oke, kalau begitu udah coba tanya, ada nggak kritikan atau saran atau masukan? Kira-kira ada nggak? Apakah ada teman-teman yang mau Ya. memberi saran? Cukup? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada boleh lagi kalau begitu. Sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Boleh kasih aplausnya? Ayo, boleh. Iya. Oke ya, itu dia tadi presentasi dari sudah dua kelompok. Ada yang hidrografisnya bentuk dua dimensi, ada juga yang berbentuk
3 dimensi. Artinya sudah banyaklah kita pahami tentang seputar pemanasan global ini kan? Sudah atau belum? Oke, sudah tahulah kita apa penyebabnya, dampaknya. Lalu apa solusi yang bisa kita cari atau kita aplikasikan untuk mengurangi adanya pemanasan global? Apakah ada lagi pertanyaan atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, jadi sekarang Ibu kasih dulu evaluasi, ya kan? Ibu kasih dulu kuisnya ini tapi nggak berkelompok ya. Tadi kan iya, kalau ini tidak lagi, boleh tanya dibuka HP-nya, ya. Karena kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Ibu akan bagi linknya ke grup kita ya, bagi linknya. Lalu kalian klik linknya itu. Disitulah nanti kalian kerjakan. Coba ya dibagi dulu ini ya. Bentar ya, biar dibagi. Boleh buka HP-nya nak, silakan. Ini pribadi ini mengerjakannya ya, berindividu. Jadi buka linknya, boleh itu dibuka linknya. Pakai kode yang udah dibagi juga ini ya. Ya masukkan, silakan bagikan linknya. Klikkanlah itu linknya pakai kodenya. Ayo, kalau sudah masuk silakan join ya. Tinggal klik aja nak linknya ya. Oke, sudah ada masuk. Nah, jadi ini kalau sudah ada masuk, kita akan langsung klikkannya Pak ya. Oke, hanya langsung Reza, Ananda, Tia, Mustika. Oke, lanjut dah. Ibu kasih apresiasi hadiah bagi 3 peringkat teratas ya. Oke, silakan. Ya.
ya apresiasi. Tapi kalau untuk yang nggak apa-apa yang di bawah itu nggak apa-apa, bisa dimotivasi untuk kedepannya ya. Silakanlah yang 3, tapi ini rame-rame dan bisa dimakan kan? Bolehlah yang 3 ambillah ini hadiahnya si Aisyah, Nisa, si Almira. Silakan nak, boleh. Ayo, kalau malu-malu biar dikasih ini jangan paling makan. Kita bisa. Boleh. Oke ya, boleh diterima begitu ya. Oh, satu lagi ya. Itulah dia untuk kuis untuk mengukur pemahaman. Ya. Kalau gitu. Tapi ibu lihat nilainya ini udah rata-rata benar nih ibaratnya ini ya. Ada yang benar 10, benar 12. Lumayan. Skornya juga tinggi-tinggi ini. Artinya kan sudah paham lah rata-rata kalau bicara keseluruhan kan? Atau ada lagi yang menjanggal lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang tidak ada lagi, masuklah kita di akhir. Bolehlah dulu kasih kesimpulan. Dari kelompok inilah dulu kasih kesimpulan. Walaupun tadi nggak maju, dari kelompok ini boleh perwakilan nak kasih kesimpulan siapa? Silahkan berdiri kasih kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, boleh. Iya, silakan nak. Oh itu, boleh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pemanasan global ya kan? Pemanasan global terjadi ketika rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat karena adanya beberapa faktor seperti efek rumah kaca, limbah industri, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita dapat mengatasi pemanasan global dengan melakukan beberapa cara, diantaranya reboisasi, menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle, dan mengurangi kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi pemanasan global. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah paham tadi kesimpulan kawannya? Paham ya. Sudah tahu kita apa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global kan? Ya, Artinya mulailah sekarang terapkan hidup sehat. Kalau masih bisa yang barang itu digunakan, tetap kita gunakan. Walaupun ganti fungsi kan, bisa itu? Oke lah kalau begitu nak, ibu rasa itu sajalah untuk hari ini. Berarti selesai kita di pertemuan hari ini. Kalau begitu, ibu bagi ini dulu ada lembar refleksi ya. Ini bagi lembar refleksi ini untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Ya, ibu bagi ini bentar ya. Boleh kalian isi nak. Apa saja boleh kalian isi ini. Ini lembar ini untuk menilai bagaimana penilaian kalian tentang belajar yang kita lakukan di hari ini. Ini coba untuk ini, ayo, boleh nak? Ibu tunggu 5 menit untuk menjawab ini. Ayo, boleh nanti hadiahnya dibagi-bagi boleh ya. Silakan refleksinya. Iya, boleh nak. Nggak usah, silakan aja. Silakan, ayo. Lembar refleksinya, biar ibu ambil lagi, ayo. Isi lembar refleksinya. Bagaimana perasaan kalian belajar dengan seperti ini? Boleh? Sekarang itu lupa kamu terlihat aktif dalam pembuatan proyek konten ataupun yang apakah kamu menemukan kesulitan dalam Sudah siap gambar refleksinya? Kalau sudah dari Bu ambil boleh? Kalau sudah siap dari Bu ambil silakan. Isi aja lembar. Siap? Oke, ini siap dari
Oke, ada lagi? Tinggal disilang aja. Oke. Iya betul ya. Ini, Bu. Udah. Oke, dan merefleksi oleh Kali, ayo. Sudah ada di ruangan oke ini. Oke, kalau gitu sudah di sini semua lembar refleksinya kan? Nanti Ibu lihatlah dulu apa jawaban kalian itu ya tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dulu boleh siap. Gimana posisinya? Oke, kalau begitu nak sudah disimpulkan tadi juga sama kawannya. Artinya sudah pada kita pemahaman belajar hari ini kan? Ya Bu. Menyenangkan atau tidak? Iya. Oke lah, kalau begitu sebelum kita tutup silakan ketua kelas pimpin doa nak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.